Sepoi-sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Lagi ngambek ya? Enggak juga. Kok kelihatannya lagi ngambek sih? Iya. Gara-gara kamu tuh. Kok gara-gara aku? Emangnya kenapa? Aku telepon papamu. Tapi yang terima Joyce. Pasti Jo ngomong yang gak enak lagi ya? Dia orangnya emang ceplas-ceplos. Kalau ngomong gak pernah dipikir. Jadi jangan masukin ke hati ya. Saya sudah sampai dari kemarin. Ya rencananya baru hari ini saya akan meninjau pabrik rotan kamu. Ada waktu kan? Jam berapa? Oh, oke. Sampai nanti ya. Iya. Oscar, Sulit untuk meyakinkan Siska. Malah mereka sekarang ingin pulang. masuk. Mama mohon sekali lagi, jangan pulang, Siska. Nanti papa kamu kecewa. Dia bukan papa saya, Ma. Dan saya berhak untuk melakukan apa saja karena saya sudah dewasa. Karena kamu sudah dewasa, makanya kami memutuskan untuk menceritakan ini semua pada kamu, Sis. Dia bukan papa saya, Ma. Itu kenyataan. Kamu darah dagingnya. Kenapa baru sekarang? Kenapa dia nggak ada waktu saya membutuhkan seorang ayah?
Kenapa Mama bilang bahwa Papa itu sudah meninggal? Siska, kamu jangan menyalahkan papa kamu. Ini semua salah Mama. Mama terlalu sombong. Mama tidak berani mengakui kesalahan yang pernah Mama perbuat masa muda dulu. Maafkan Mama. Jadi karena itu, Ma. Karena itu selama 20 tahun lebih Siska dibohongi, Ma. Dia marah. Bukan karena dia tidak menerima saya, tapi karena dia merasa dibohongi. Kalau saja Anti dahulu mau mendengarkan saya. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Mungkin ini sudah nasib saya. Harus hidup sendirian sampai akhir hayat. Jangan putus asa gitu dong. Kan masih bisa dicoba lagi. Paling enggak, sekarang ini Siska sudah tahu bahwa kamu itu ayah kandungnya. Kasih dia waktu. Lama-lama hatinya pasti luluh. Karena bagaimanapun, pasti ada ikatan batin antara anak dan ayahnya. Kamu percaya itu, Ning? Kamu percaya kalau ada ikatan batin antara ayah dan anak, walaupun mereka tidak hidup bersama-sama? Mama mohon, kamu jangan pergi, Sis. Berilah kesempatan kami untuk menebus semua kesalahan kami. Yang sudah 20 tahun kami membohongimu. Paling tidak, izinkan papamu menghabiskan banyak waktu bersamamu. Karena dia akan segera kembali ke Singapura. Dulu saya curiga. Saya pikir Mama diam-diam mempunyai hubungan sama teman bisnis Mama di Singapura. Ya sama Om Oscar itu. Tapi saya nggak mengira kalau dia adalah papa saya. Papa berharap kita bersedia ikut ke Singapura untuk bisa berkumpul, Sis. Jangan pergi, Sis. Jangan hancurkan harapan papamu. 20 tahun sudah papamu membujuk Mama. Dia ingin menjadi ayahmu. Hotel di Ciatra kan nggak banyak. Coba kamu telepon satu persatu. Tanya apakah Ibu Kemuning dan anaknya tinggal di situ atau tidak. Ya. Setelah itu
kamu telepon saya lagi. Oke? Yo. Buat apa sih Papa cari Dinda? Cuma pengen tahu aja apa yang dia ingin bicarakan dengan Papa. Lagi pula, Frankie kan sama mereka. Jangan-jangan Papa lebih enjoy pergi sama mereka daripada pergi sama Joe kan? Papa terpaksa kan nemenin Joe karena Joe cacat dan perlu hiburan. Joyce, Papa nemenin kamu karena Papa sayang sama anak Papa. Cuma itu. Papa memang ada di sini sama Joe. Tapi di hati Papa ada sama Kemuning dan Dinda, Pak. Jangan diteruskan percakapan ini, Joyce. Oke? Halo? Gimana? Oh, oke. Makasih ya. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol lagi di coffee shop? Oh, sorry, Os. Hari ini saya ada janji sama Sari. Saya mau lihat pabrik rotannya. Boleh saya ikut? Karena siapa tahu saya bisa bikin bisnis dengan mereka untuk ekspor ke Singapura. Boleh, kalau kamu memang mau. Saya siap-siap dulu ya. Oke. Kamu tunggu di bawah ya. Makasih ya. Halo, Apa betul di situ kamar 208? betul. Dengan siapa ini? Saya boleh bicara dengan Kemuning? Dia sedang di kamarnya. Ada pesan? Enggak. Terima kasih. Halo? Kenapa, Pak? Salah sambung. Oke, kalau gitu saya tunggu di lobi aja. Anti? Ini kamarmu? Iya. Permisi. An? Sis, kamu lapar? Mah, Siska ngerti. Teman mama itu janda kan? Iya, tapi dia kan teman lama mama sama papamu. Ya mungkin papamu cuma mau ngobrol aja. Ngobrol kok diajak ke kamar. Kita nggak jadi pulang, Mah. Kenapa? Kita harus tetap di sini selama teman lama mama itu menginap di hotel ini. Siska ngerti perasaan mama. Anti dan Siska masih di sini. Apa kamu nggak salah lihat? Saya barusan aja ngomong sama mereka. Apa kamu yakin mau ikut sama saya? Apa nggak sebaiknya kamu ketemu mereka? Kalau mereka masih ada di sini, berarti saya masih ada kesempatan bersama mereka. Atau mungkin Anti masih ingin membujuk Siska. Anyway, saya masih bisa refreshing.
Kamu yakin? Ya, saya ingin melihat-lihat kemungkinan mengekspor rotan ke Singapura. Laki-laki memang aneh. Kok aneh? Pekerjaan dijadikan alat untuk melupakan urusan pribadi. Apa betul? Pekerjaan itu obat yang mujarab untuk melupakan keluarga. Kamu lihat sendiri. Saya dapat melupakan seluruh masalah saya dengan Anti dan Siska. Dengan menyibukkan diri saya dalam pekerjaan ini. Ya, tapi itu kan sifatnya hanya sementara. Ya, kamu benar. Hanya sebentar. Kalian. Halo Ning, apa kabar? Baik, Sar. Gimana? Pak Yanwar kemana? Nggak ikut. Saya kemari kan bukan urusan kantor. Saya udah berhenti kerja. Nah, makanya saya mau usaha kecil-kecilan. Sayang sekali ya. Pak Yanwar pasti merasa kehilangan sekali tanpa kamu, Ning. Oh ya, kenalkan. Ini Pak Oscar. Oh, Sari, Oscar Panggabean. Dia ini teman SMA dulu. Kelihatannya Pak Oscar berminat pada bisnis rotan. kalau begitu mari kita ke workshopnya. Ayo, ayo. Kamu tunggu sini sebentar ya. Bapak cekin dulu. Sore, Pak. Sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya Yanwar Hasbullah. Untuk kedua orang, Pak. Iya, betul. Ini kunci kamar Bapak, Iya. dan ini untuk voucher untuk makan pagi, Oh iya. dan minumannya bisa diambil di bar, Pak. Minuman apa ya? Minuman selamat datang. Oh ya, makasih ya. Dek, anak saya yang di kursi roda tadi kemana? Ke sana, Pak. Kemana? Ke bar kali, Pak. Mari. Joyce, sedang ngapain kamu di sana? Lagi santai, Pak. Pak mau minum apa? Mau minum whisky cola atau double whisky atau apa aja terserah Papa. Kalau Papa mau, pesen aja, Pak. Kamu nggak apa-apa? Joyce. Sejak kapan kamu minum lagi? Sejak di rumah. Tapi kenapa kamu tidak ngomong sama Papa? Apa kalau saya ngomong sama Papa, Papa kasih izin saya untuk minum lagi? Joyce, kita kan sudah berjanji untuk membenahi semuanya. Papa meninggalkan karir Papa, meninggalkan pekerjaan Papa. Buat kamu, buat kita semua. Papa kan berhenti kerja karena sekretaris Papa juga berhenti kan? Bukan karena saya, Pak. Joyce, ngomong kosong apa lagi ini? Udahlah, Pak. Papa nggak perlu berkorban buat saya atau buat siapapun. Semuanya udah berantakan dan hancur, Pak. Jadi nggak ada yang perlu dibangun lagi.
Siska juga? Iya, tapi dia lagi jalan-jalan di taman. Dari mana kamu? Oh, saya dari pabrik rotan milik temennya Kemuning. Oh, jadi kamu pergi sama Kemuning toh seharian? Kalau saya tahu kalian masih ada di sini, saya udah pasti tidak akan kemana-mana. Iya kan? Saya pasti akan menemani keluarga saya. Dengan kata lain, kalau anak istri nggak ada, berarti kamu bisa pergi dengan perempuan lain, gitu. Kamu ngomong apa sih? Kemuning memang teman lama kita, tapi dia kan janda. Lagi pula kan kamu kesini bukan mau ngurusin urusan dia, kita kan mengurusin persoalan kita. Kamu jangan bawa-bawa soal janda. Menurut saya, Kemuning mempunyai potensi untuk urusan bisnis kayu dan rotan ini. Apa salahnya saya ambil kesempatan? Sorry, aku kira kamu kesini mengurusin persoalan kita. Gak taunya kamu masih punya waktu dan tenaga untuk ngurusin bisnis rotan segala. Business is business. Walaupun saya sudah punya keluarga, tetapi bisnis harus tetap berjalan. Lagi pula, kalau memang ada peluang untuk bisnis, ekspor ke Singapura, kenapa tidak? Iya, tapi kan tempo hari kamu pernah bilang kalau kamu tuh mau ke Jakarta. Makanya aku berusaha untuk mempertemukan kamu dengan Siska. Rencana itu akan tetap berjalan. Tapi sekarang, apakah Siska mau pindah ke Jakarta? Kamu sendiri dong yang bicara sama dia. Tugasku udah selesai. Aku udah berusaha membujuk dia untuk tetap di sini. Padahal dia tadi pagi udah mau berangkat ke Bandung. Baik, Ti. Aku minta kamu bijaksana. Kalau kamu mau bisnis atau apapun dengan Kemuning, silakan aja. Tapi tolong waktu sekarang ini pergunakan untuk urusan anak kita, Siska. Akan saya laksanakan. Saya akan cari Siska sekarang. Siapa namanya tadi? Siska. Oh iya, Siska. Nginep sini juga? Iya. Kamu? Iya, sama. Sendirian? Enggak, sama teman. Kamu? Sama mama, sama... Enggak, sama mama aja kok. Siska. Ngapain lagi di sini? Siapa? Papamu ya? Iya, bukan. Temennya mama. Udah dulu ya, aku duluan ya. Ya. Halo Pak, ada telepon dari Asosiasi Real Estate mau diterima Pak? Kamu tangani aja dulu, kenapa sih? Saya lagi sibuk ini. Baik Pak, bagaimana dengan Pak Yanto dari Sumatera? Apa Bapak sudah menerima teleponnya? Pak Yanto, Sumatera. Yang mana lagi? Soal apa? Tentang penebangan hutan Pak. Kamu handle aja sendiri. Mau kemana kamu? Pertanyaan abang salah. Harusnya abang tanya dari mana saya. Maksud abang, ada acara apa kok? Dandanan kamu rapi-rapi amat. Nggak ada acara apa-apa kok. Cuma ya membiasakan diri aja bang. Masa sih istri direktur dandanannya acak-acakan. Direktur apa? Pusing aku di kantor. Namanya juga adaptasi bang. Tadi siang juga teman-teman arisanku pada ngasih selamat.
Yul, Yul. Buat apa sih gambar-gambar begitu? Baru saja dimulai. Aku masih pusing di kantor, Yul. Kamu sudah bersenang-senang bersama temanmu mengadakan pesta. Kita juga harus merayakannya, Bang. Kita harus undang teman-teman ke kantor. Ya, sekedar selamatan. Alah, untuk apa sih? Bang, selamatan itu perlu. Nggak usah besar-besaran. Kecil-kecilan aja. Yul, kamu ini tukang pijat apa istri sih? Makasih ya. Joyce. Kamu udah lapar? Ayo kita makan ke restoran. Joe makan di kamar aja, Pak. Joe, seharusnya kan Papa yang marah karena kamu bohongi. Joe nggak bohong. Papa aja nggak pernah tahu kalau Joe udah kecanduan. Itu artinya kamu lebih suka ditemani minuman daripada Papa. Papa sendiri juga lebih suka ditemenin sama kerjaan kan, daripada sama anak-anak dan keluarga. Joyce, kita kemari kan untuk memulai hidup baru. Buat apa mengungkit-ungkit masa lalu? Membuka lembaran baru itu gampang, Pak. Tapi menutup masa lalu itu sulit, nggak gampang. Apalagi udah membekas, Pak. Nggak segampang itu. Joe, ada ungkapan mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke. Papa makan dulu. Kamu pesan apa? Apa aja. Masuk angin kali, Bu. Mungkin. Dulu waktu kerja di kantornya Om Yanwar, biarpun capek Ibu sehat-sehat aja. Tapi sekarang berhenti kerja Ibu malah sakit. Sebelah sini. Ibu bisnis apaan sih, Bu? Furniture. Kebetulan teman ibu di sini punya pabrik rotan. Nah, rencananya ibu kalau jadi ibu mau buka showroom di Jakarta. Ya, nantinya ibu akan supply ke apartemen-apartemen, ke hotel. Kan koneksi ibu banyak selama ibu kerja di Om Yanwar. Sampai kapan sih, Bu, kita di sini? Baru juga 2 malam. Kok kamu udah bosen sih? Dinda kan mau kuliah lagi, Bu. Ya, 1 atau 2 hari lagi lah. Nggak bisa besok. Kamu ini seperti ada yang dikangenin aja. Siapa sih? Simbo. Ah, Ibu. Orang serius malah bercanda lagi. Ya habis kamu setiap diajak liburan sama ibu selalu aja minta pulang. Bosen lah ini. Ingat gak waktu ke rumah Eyang dulu?
Kamu kan juga minta pulang terus. Selamat pagi, Sis. Pagi. Apa kita sudah bisa bicara? Papa mengerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus mengerti perasaan Mama, Papa, dan keadaan. Keadaan yang terpaksa kita harus membohongi kamu. Mama udah ngejelasin, Om nggak salah kok. Kamu bisa panggil Papa? Udah kebiasaan selama ini Siska memanggil Om. Ya, sudah nggak apa-apa. Apa Mama sudah cerita sama kamu kalau kita akan tinggal sama-sama di Jakarta? Udah. Jadi, Jadi apa? kamu setuju apa tidak? Belum tahu. Saya perlu waktu untuk berpikir. Sampai kapan? Nggak tahu. Aku sih udah ngambil cuti seminggu dari kantorku. Kamu udah kerja? Udah dong. Kamu sendiri? Udah juga. Di mana? Di Jakarta. Maksudku itu kamu tuh kerja apa, di bidang apa, dan di perusahaan apa? Di bengkel. Jadi montir. Montir? Bercanda kamu? Serius? Memang kenapa? Kamu malu ya punya teman montir? Ya enggak lah. Kalau punya teman maling tuh baru aku malu. Jadi kalau kita udah balik nanti ke Jakarta, kita bisa ketemu lagi. Aku kan tinggal di Bandung, Frank. Nggak apa-apa. Bandung Jakarta kan cuma 3 jam naik mobil. Oke deh. Tapi kamu jangan bawa mobil langganan dari bengkel kamu ya. Itu namanya nyuri. Halo, Nurli, saya mau keluar sebentar. kemana Pak? Makan siang. Tapi Ibu sudah menyiapkan makan siang di ruang meeting Pak. Apa? Aku kan udah bilang sama abang kalau aku bikin selamatan. Iya, tapi kan katanya kecil-kecilan. Kemajuan besar harus dirayakan besar-besaran, Bang. Lagi pula dibanding dengan posisi abang sekarang sebagai direktur, ini nggak seberapa. Masa sih direktur selamatannya cuma nasi kuning biasa? Gengsi dong, Bang. Ya sudah, dimulai saja. Panggil semua karyawan yang lain. Sekaligus bikin makan siang. Jangan dulu, tamu-tamu yang lain juga belum datang, Bang. Tamu-tamu yang mana lagi? Ya, aku kan juga ngundang teman-teman arisanku, beberapa teman dekatku. Ya, sekalian ngeliat kantor abang dan juga nyelamatin abang. Oke. Tapi ingat Yul, lain kali kalau bikin acara seperti ini, bilang sama aku dulu. Iya. Ayo. Di kantor kan lagi ada pesta, Pi. Kok Papi nggak datang? Pesta apa? Duh, Papi. Memangnya Papi nggak tahu? Nggak
nggak diundang? Ini pestanya siapa? Fikar dan teman-temannya, Pi. Fikar dan teman-temannya pesta di kantor. Iya. Kita datang aja yuk, Pi. Ah, buat apa sih pesta-pestaan? Kamu kan tahu papi mau main golf? Yang? Kalau Yanuar telepon, suruh dia telepon ke rumah nanti malam ya. Emangnya papi nggak bawa handphone? Bawa sih bawa. Cuma di lapangan suka nggak ada signal. Percuma lah, nggak ada gunanya. Papi pergi dulu ya. Cecep suruh bawa ini. Cep. Cep. Tolong bantu bapak nih, Cep. Itu Jeng Ratih, Bang. Suaminya baru aja diangkat jadi Kapolres. Mobilnya juga ganti boxer, Bang. Mobil kita kapan dong, Bang, diganti? Oh, boleh aja. Tapi nanti kalau kamu dapat lotre. Ih, Abang nih ngomongnya pesimis aja. Masih kayak dulu. Abang kan sekarang direktur, harus optimis dong. Bulan depan kali ya, Bang ya. Yul, sekretaris aja aku belum punya. Kamu sudah bicara masalah mobil baru lagi. Halo Yulinar, Fikar. Kamu sama siapa? Gak usah takut. Papi nggak datang kok. Tapi papi tahu kalau di kantor tuh ada pesta. Makanya papi nyuruh saya ke sini. Untuk nengokin ada pesta apa. Ternyata pestanya kamu, Taufik. Saya ikut senang loh. Akhirnya apa yang kamu idam-idamkan selama ini kesampaian juga kan? Terima kasih. Dan mudah-mudahan perusahaan juga semakin maju di bawah pimpinan kamu. Yuk, makanannya enak nih kayaknya nih. Saya cicipin dulu ya. Ngapain Bang dia kemari? Dia kan gak diundang. Dia kan istrinya Abah. Dia tidak butuh undangan. Istri apaan? Cuma istri muda aja. Laganya kayak dia yang bos di sini. Pak Tejo. Sendiri, Bu? Iya, nggak begitu enak ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak Tejo. Anaknya asik, seru, nyantai. Siapa namanya? Siska. Siska. Iya, dia di sini sama mamanya. Siska anaknya Tante Anti. Mana aku tahu. Aku belum sejauh itu, Din. Belum dikenalin sama calon mertua. Kalau Siska kamu itu Siska anaknya Tante Anti, berarti makin besar dong harapan kamu. Soalnya kata ibu, mereka mau pindah ke Jakarta, Frank. Oh ya? Modal saya sih kecil, Sar. Nggak seperti Pak Oscar ini. Dia ini sudah jadi bos. Ya. Ning, kamu nih bisa aja. Bukan gitu, Mbak Sari. Modal sebesar apapun juga, kalau kita tidak mempunyai skill dalam bidang ini dan tidak dapat memanage perusahaan ini, nggak ada artinya. Semua itu akan menguap begitu saja. Saya dengar dari Kemuning, Bapak ada bisnis di Singapura. Betul, dan saya juga ada bisnis di Jakarta. Maka itu saya akan kembali ke Jakarta ingin bertemu dengan keluarga. Ning, kenapa kamu? Enggak apa-apa.
sih? Udah dibilangin, mendingan kita pulang aja. Iya. Besok kita pulang. Kasih tahu Frankie sama Yudis. Frankie kan lagi kencan, Bu. Kencan? Kencan sama siapa? Sama Siska. Siska anaknya teman ibu itu loh. Benar. Iya. Jadi bener, mamamu namanya Anti, temannya Tante Kemuning. Kok tahu kamu? Aku kemari sama rombongannya mereka. Tante Kemuning, anaknya juga Yudis. Teman kuliah sekaligus teman kosku. Oh. Om yang tempo hari manggil-manggil kamu tuh siapa? Teman bisnis mama. Kapan kamu kembali ke Jakarta? Tergantung Tante Kemuning. Tapi yang jelas, Senin depan kita udah masuk kuliah lagi. Ya, kalau Tante Kemuning masih lama di sini, terpaksa deh. Aku dan Yudis pulang duluan ke Jakarta. Kamu sendiri gimana? Sepertinya sih besok kita udah kembali ke Bandung. Ada urusan apa lagi kamu di sini? Bisnis dengan Kemuning kan cukup bagus. Lagi pula kalau saya pindah ke Jakarta, saya butuh bisnis yang baru. Hebat Kemuning. Baru 2 hari ketemu kamu, udah langsung dapat modal dari pengusaha besar seperti kamu. Pengalaman kerja Kemuning cukup banyak. Saya percaya sama dia. Lagi pula, kita kan kawan lama. Asal kamu jangan lupa aja sama tujuan kamu semula. Kamu kan datang ke Jakarta ini untukku dan anakmu, bukan untuk bisnis. Sambil menyelam, minum air. Bagi Siska nggak ada masalah kan? Dia tidak menolak. Tapi dia juga tidak menerima sepenuhnya. Aku sebagai seorang ibu bisa merasakan batinnya berperang. Dari satu sisi dia merasa dibohongi dan marah. Tapi dari sisi lain, dia merindukan dan membutuhkan sebuah keluarga yang utuh. Ya, memang Siska perlu waktu dan perhatian yang penuh, terutama dari kamu. Itu kalau kamu benar-benar menganggap Siska lebih penting dibandingkan bisnismu. Ngomong-ngomong, kalian berangkat ke Bandung jam berapa? Jam 2 siang. Kalau gitu saya antar kamu ke stasiun. Kamu mau ikut apa cuma mengantar? Ya udah terang saya ikut. Saya akan menemani kalian ke Bandung dan langsung balik ke Jakarta untuk mengurusi Rotan. Ada apa sih? Kenapa? Hah? Takut lihat saya? Kenapa dong liatin saya?
sini dong, saya mau ngomong. Kenapa sayang? Ada apa? Itu orang sini. Yuk udah biarin aja yuk. Ayo. Pak, kenapa nggak ada orang yang mau temenin saya, Pak? Apa karena saya cacat, Pak? Atau emang saya nggak pantas untuk ditemenin, Pak? Kamu minum lagi ya? Sebaiknya kita pulang, Joyce. Dan kamu ikuti terapi itu. Papa betul-betul udah nggak tahan lagi melihat keadaan kamu yang seperti ini terus-menerus, Joyce. Buat apa ikut terapi, Pak? Dokter sendiri udah bilang kalau saya udah gak ada kesempatan untuk sembuh. Seumur hidup saya akan ketergantungan sama kursi roda ini, Pak. Kamu harus ikut terapi untuk menghilangkan ketergantungan kamu sama alkohol, Joyce. Dan itu lebih penting, supaya kamu bisa hidup di alam nyata dan tidak terus-menerus hidup di alam mimpi, Joyce. Ya? Jadi berangkat sekarang. Selamat jalan ya. Makasih. Baik-baik kamu. Ya. Ning, sampai ketemu di Jakarta ya. Loh, ada rencana ke Jakarta tuh? Kan base office-nya kan di Jakarta. Siska. Ning, saya rasa... Selamat jalan. Aku cuma punya ini. Ada dua. Satu buat kamu, satu lagi buat aku. Untuk kenang-kenangan. Kalau kamu bilang kita akan ketemu lagi, buat apa kamu kasih kenang-kenangan ini? Supaya kamu ingat aku terus. Setiap kamu lihat foto liburan ini. Meskipun kamu nggak ngasih kenang-kenangan ini, aku pasti tetap ingat sama kamu. Oh iya, ini kartu namaku. Kamu bisa hubungin aku setiap saat. Sorry, aku nggak punya kartu nama. Habis cuma montir. Udah dulu ya, aku ditungguin tuh sama mama sama maksudku sama Om Oscar. Udah sis, udah. Yuk kita pulang dulu ya. Baik-baik ya. Udah sis kan? Pulang dulu ya. Ya, udah. Tante kira Dinda itu bercanda waktu kasih tahu kamu tuh ada kencan sama Siska. Kencan? Bercanda kamu, Din? Iya, suka nggak ngaku lagi. Udah beres-beres. Kita pulang siang ini ya. Yuk. Ayo. Coba ke kamar ya, Pak. Bi, selama saya pergi, ada yang telepon nggak? Ada Pak, kebanyakan dari kantor Pak. Dari kantor? Iya. Bu Kemuning telepon nggak? Enggak tuh Pak. Maaf, saya mau bicara, Pak.
Silahkan Pak Tejo. Selama Pak Yanuar memimpin kami, belum pernah Pak Yanuar menyuruh kami untuk mengalokasikan dana untuk masalah teknis, Pak. Sekarang saya mimpin. Artinya kalian semua harus ikut aturan saya. Mengerti? Tadi Bapak bilang bahwa dana teknis tidak ada tanda terima, bon dan kwitansinya, Pak. Ya, lalu bagaimana kami harus memperhitungkan pembukuannya, Pak? Pak Tejo, sudah berapa lama Pak Tejo bekerja di perusahaan ini? Sudah 7 tahun lebih, Pak. 7 tahun. 7 tahun lebih Pak Tejo bekerja di perusahaan ini. Kemudian masalah seperti ini masih bertanya kepada saya. Untuk apa perusahaan ini menggaji Pak Tejo? Saya tahu pekerjaan saya apa, Pak. Tapi soal dana teknis, saya khawatir bagaimana mempertanggungjawabkannya, Pak. Karena kita harus buat laporan terus kepada pihak direksi, Pak. Pak Yanuar dan Pak Hasbullah. Ya, sekalipun mereka sudah tidak aktif lagi di sini, Pak. Yang membuat abang heran, orangnya sudah tidak ada, tapi peraturan-peraturannya masih saja membatasi abang. Buat apa abang jadi pimpinan kalau harus mengikuti aturan-aturan mereka? Makanya abang harus mendekati anak buah, pendekatan pribadi. Sok tahu kamu? Ya ampun, bener loh bang. Jurus itu juga kan yang dulu dipergunakan sekretarisnya Bang Yanuar, si Kemuning. Untuk mengambil hati Bang Yanuar dan karyawannya, dia kan melakukan pendekatan pribadi. Pendekatan pribadi bagaimana? Ya misalnya ngirimin parcel buat karyawan, atau hadiah buat anak-anak mereka. Atau bisa juga piknik bersama karyawan bang. Nanti aku bisa atur. Kebetulan Jeng Rati itu baru membuka peristirahatan di Ciloto. Abang bisa pergi bersama karyawan bareng 2-3 hari. Ada diskon khusus lagi bang. Nah di situ abang bisa mendekatkan diri sama karyawan. Halo, siapa ini? Oh, Anti. Dari mana kamu tahu nomor handphoneku? Oh, ada apaan? Astagfirullahaladzim. Han, kamu pikir... Betul mereka pulang hari ini. Inje Doro, Wong Doro Putri sudah telepon kok. Itu pasti Doro Putri sama Non Dinda. Kamu kenapa, Ning? Katanya kalian pergi liburan. Kok pulang-pulang tiba-tiba jadi sakit begini? Nggak tahu nih Om. Tadi abis terima telepon dari temennya, ibu mendadak pucat. Terus Dinda tanyain kenapa nggak mau jawab. Apa kita panggilin dokter aja Om? Ya. Gak usah. Halo. Papa, Joyce. Ada apa, Joyce? Papa di mana? Papa sekarang ada di rumah Tante Kemuning. Tante Kemuning lagi sakit.
Papa di rumah Kemuning. Iya, tapi tadi sebelum Bapak keluar, Papa udah sampein pesan pada si Bibi. Kalau kamu bangun, bilang Papa keluar. Kamu udah makan belum? Papa nggak usah urusin saya. Papa urusin aja sekretaris Papa yang sakit itu. Joyce, kamu jangan ngomong begitu dong. Ntar lagi juga Papa pulang. Kamu makan aja ya. Ibu sama Dinda pulang, Om terus datang. Itu kan cuma kebetulan, Din. Kalau menurut Dinda sih bukan kebetulan, Om, tapi insting. Kamu ya ada-ada aja. Lalu gimana liburnya? Menyenangkan? Ya gitu deh, Om. Hari pertama sih seru. Cuman abis itu Ibu sibuk sendiri sih sama temennya. Laki-laki? Iya, Om. Namanya Om Oscar. Dan katanya Ibu sama Om Oscar mau ekspor furniture rotan. Om, tapi Frankie di sana dapet cewek loh. Yang bener? Iya, orangnya cantik, baik. Namanya Siska. Dan mamanya dia juga temen Ibu. Om siap-siap aja susah nemuin Frankie. Mereka tinggal di Bandung soalnya. Ya, yang penting sekarang ya jaga ibu kamu baik-baik. Kalau dia panas, segera panggil dokter. Dan ingat, bilang sama ibu nggak boleh capek. Ya. Salam buat Frankie, ya. Bilang sama dia sering-sering ke rumah, karena adiknya, ya sering kesepian di rumah sekarang. Sebenarnya sih Dinda juga pengen Om nemenin Joyce. Cuman kan Om tahu sendiri, Joyce nggak suka sama Dinda. Nggak usah kamu terlalu pikirin. Mungkin Joyce itu masih shock karena kecelakaan. Ya? Oke, jalan dulu.
Thank you.